الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سول مأمول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نوينا قراءة كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام وبركة الأنام، على ما نوى به المؤلف وأسلافنا الصالحون، وعلى ما نوى به سيدنا وشيخنا الشيخ أحمد شروان الزهري والشيخ محفوظ شوبري بن بدري والشيخ أحمد مروزي بن صديق البتاي والشيخ سفيان نور والشيخ نور الدين وجميع مشايخ الفضلاء. اللهم انفعنا بهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وببركتهم وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan anugerahnya sehingga kita kembali dapat dipertemukan dalam kegiatan yang baik di tempat yang baik ini untuk sama-sama mengkaji, belajar ajaran agama kita, menambah lagi khazanah keislaman kita, memperkuat lagi ibadah kita, mengetahui lebih dalam bagaimana cara menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan, kebaikan yang Allah inginkan untuk kita terlihat nyata dari adanya majelis ini. Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah kehendaki dia untuk mendapatkan kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka yang Allah lakukan adalah Allah mudahkan langkahnya untuk bisa memahami ajaran agamanya. Yang Allah lakukan adalah Allah berikan pemahaman untuk dia tentang ajaran agama. Maka kebaikan yang Allah janjikan itu melalui lisan nabinya terlihat nyata dari adanya majelis-majelis ta'lim. Bersyukur kita kepada Allah, kebaikan yang Allah berikan dalam majelis ini kita dimudahkan untuk bisa sampai ke dalamnya tanpa ada penghalang. Setidaknya malam hari inilah, tidak hujan kan malam ini. Biasanya mun hujan kada jadi lagi datang. Ada penghalang berarti kan. Bersyukur sekali lagi kita kepada Allah. Allah menginginkan kita semua menjadi orang baik. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam menjalankan perintahnya, dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali apa pesan Imam Al-Ghazali terkait penyakit hati. Ya Allah, nyaringnya terkait penyakit hati yang terakhir. Penyakit terakhir, penyakit hati yang terakhir dari 4 penyakit hati, induk penyakit hati. Penyakit hati terakhir dari 4 induk penyakit hati, yaitu sombong,
Kita sampai pada paragraf terakhir, tapi sebelum kita sampai ke sana, kita lanjutkan kembali. Maka kita ingin rangkum sedikit, apa reaksi tubuh, reaksi diri saat orang memiliki penyakit hati. Apa reaksi yang dia dapatkan dengan adanya penyakit sombong? Pertama, Imam Al-Ghazali bilang, hirmanul haq, tercegah dari kebenaran, dari yang hak. Wa amal qalbi, buta hati, tidak mendapatkan kebenaran. Meskipun benar ada di depan hidungnya, tetapi karena sombong tadi itu, dia pun tercegah tidak mendapatkannya, gara-gara sombong. 2. Al-muqtu wal bughdu minallahi ta'ala. Saat orang memiliki penyakit sombong di dalam hatinya, dia pasti mendapatkan murka dari Allah sesuai dengan apa yang Allah ancam. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka orang yang sombong. Tidak suka Allah itu orang yang sombong. Maka pelaku sombong pasti mendapatkan murka. Cinta, kebalikannya murka. Anonimnya kebalikan. Yang ketiga, al-khizyu wan nakalu fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat orang itu akan sedih dan akan kalah. Tidak pernah untung, tidak pernah menang, tidak pernah bahagia. Meskipun terlihat bahagia, tidak akan pernah. Meski ada masalah-masalah yang tidak bisa dia selesaikan, yang kemudian membuat dia sakit, yang kemudian membuat dia kepikiran, ada masanya juga habis umurnya, diambil oleh Allah gara-gara sombong tadi. Intinya ada pada sombong. Baik di dunia sengsara, di akhirat pun sengsara. Sedih dia di dunia, sedih juga dia di akhirat. Yang terakhir, an-nar wal adzabu fil uqba. Pada hari kiamat nanti, saat ditegakkan, orang-orang sombong itu akan dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan disiksa oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mengambil salah satu pakaian dalam tanda kutip yang dipakai oleh Allah, yaitu sifat sombong. Al-kibriya uridai, jar Tuhan. Sombong itu adalah selendangku. Tapi ingat, bukan Tuhan punya selendang seperti selendang saya ini, lain. Itu hanya bahasa kiasan, melekat pada zat, pada sifatnya Allah, sifat sombong. Karena memang yang paling berhak untuk sombong di alam semesta ini hanya Allah. Dia yang punya. Kalau yang punya, dia yang ngatur. Kita tidak punya, mau ngatur-ngatur. Kita mau punya, tidak punya, sombong-sombong. Bukan punya kita kok disombongkan. Bukan punya kita kok disombongkan. Makanya dikumpulkan orang sombong itu nanti masuk di dalam neraka karena kalian sudah mengambil salah satu pakaian saya. Nah, terus, ini kemudian kita lanjutkan. Wa inna khaslatan tufawwituka ma'rifatal haqqi. Dan sesungguhnya salah satu penyakit hati yang dapat menghalangimu mendapatkan kebenaran. Kalau ada satu penyakit hati yang menghalangimu mendapatkan kebenaran, wa fahma ma'ani ayatillahi ta'ala wa ahkamihi alladhi huwa aslul amri kullihi, dan juga menghalangimu untuk memahami tanda-tanda kekuasaannya Allah, hukum-hukumnya Allah. Sombong maksudnya nih. Kalau dia menghalangi itu, thumma tuthmiru lakal muqta minallahi subhanahu wa ta'ala. Sudah menghalangi kamu dari kebenaran, dari kebesarannya Allah. Malah yang kamu dapatkan adalah murkanya Allah. Wal khizya fid dunya wan nara fil akhirah. Kesedihan di alam dunia, api neraka di akhirat. Maka la yasa'ul aqila an yaghfula an nafsihi fiha. Tidak ada orang berakal yang mau menyengaja untuk jatuh ke dalam jurang kesombongan.
Kalau sudah tahu bahwa sombong ini tidak menguntungkan kita, bahkan rugi serugi-ruginya, maka orang berakal mana yang berpikir untuk menjadi orang sombong? Orang berakal. Masalahnya banyak yang kada berakal. Banyak yang tidak berakal. Jadi sombong, apakah dibanggakannya? Pangkatnya kah? Status sosialnya kah? Ilmunya kah? Barangkali duit hartanya kah? Barangkali itu orang tidak berakal. Orang berakal mana yang mau menaruh dirinya dalam kesombongan? Fala yasluhuha biizalatiha. Sombong ini tidak bisa langsung hilang dengan memperbaiki diri, karena dia induk. Mau kita berupaya untuk menghilangkan, belum tentu dia bisa hilang. Makanya dari awal sudah kita sampaikan, ini intinya inti. Disinilah induknya induk. Bil hadri wat taharruzi wal isti'adati billahi ta'ala. Fala yasluhuha bi izalatiha bil hadri wat taharruzi wal isti'adati billahi ta'ala min dalik. Itu tidak bisa memperbaiki dia baik dengan memberikan peringatan ataupun berlindung kepada Allah, belum langsung memperbaiki dirinya. Tidak bisa. Tidak bisa. Perlu upaya besar, karena ini induk penyakit lain. Kalau penyakit kecil-kecil aja bisa aja. Penyakit-penyakit kecil. Fahadha ba'du ma hadarna fi hadhil khisalil arba'i minal afat. Inilah 4 induk penyakit. Wa hasbul aqili wahidatum minha. Cukup satu gin. Fadlan 'anil kulli idza ahammahu amru qalbihi. Kalau memang orang itu peduli dengan dirinya, Imam Al-Ghazali bilang, cukup satu saja dulu. Kalau memang orang itu peduli dengan dirinya, satu itu dia upaya untuk dihilangkan. Jadi kita ini ngaji begini Bapak Ibu, tidak ada tujuan lain. Bukan kemudian habis kita bermajelis taklim, alhamdulillah istiqamah setiap malam Kamis datang ke Langgar Etam ini. Pulang dari pengajian, udah melihat orang yang belum wah, ini orang ini jelek semua nih, perangainya aku lihat ini jelek. Loh. Apa gunanya ngaji Imam Al-Ghazali kalau gitu? Habis belajar fikih di Langgar Etam ini, pas sholat Isya, macam-macam sudah dilihatinya orang. Kenapa ini salah? Ini salah. Malah muncul sombongnya. Majelis taklim bukan mendekatkan dia, bukan mengambil kebaikan yang saya singgung di awal tadi itu bukan mengambil bagian dari kebaikan yang sudah dijanjikan Allah, malah timbul sombongnya. Makanya hati-hati kita datang ke majelis taklim itu, yang mendorong bisa jadi Allah, bisa jadi malaikat mendorong kita tuh datang ke sini. Bisa jadi Allah, bisa jadi malaikat, maka hasilnya baik. Bisa jadi yang mendorong itu hawa nafsu, bisa jadi yang mendorong itu setan, maka jadinya buruk meskipun kegiatannya baik. Dulu sudah pernah kita bahas. Harus cerdas mendeteksi apa yang mendorong kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Kalau misalkan yang mendorong kita itu tidak baik, meskipun kebaikan, maka kita harus waspada. Jangan-jangan kita didorong untuk datang ke masjid sholat berjamaah karena habis punya cincin akik baru, mau ditampilkan ke orang. Allahu Akbar. Nggak tahu. Padahal kegiatannya bagus, mulia berjamaah ini. Tetapi kalau yang mendorong setan, hati-hati. Hati-hati dengan dorongan itu. Harus kita, sudah mengaji begini harus tahu. Oh ini hati-hati nih. Jangan kemudian kita berada di tempat baik, pasti saya jadi baik. Belum tentu. Bahkan bisa jadi lebih kotor dari orang yang kotor. Bisa lebih hina daripada orang yang belum ke majelis. Nggak tahu.
Wa hasbul aqili wahidatum minha fadlan 'anil kulli idza ahammahu amru qalbihi. Kalau ada orang peduli, kalau dia peduli dengan hatinya, dengan dirinya, dengan hatinya, maka sekurang-kurangnya satu gin dulu. Dia coba perbaiki dirinya, evaluasi. Mulai dari pertama tadi masalah jangan suka berangan-angan panjang. Menganggap diri ini masih berusia panjang, itu penyakit hati. Induk penyakit hati pertama yang kita bahas. Terus yang kedua, buru-buru, al-isti'jal wan nazak, sukanya buru-buru. Mau semua dikerjakan. Amal baik padahal mau dikerjakan. Ini amal baik nih Ustadz, semuanya mau dikerjakan. Hati-hati. Induk penyakit yang kedua itu adalah buru-buru. Ujungnya orang kalau buru-buru tuh ndak satu pun nanti ada yang bertahan itu pekerjaan bagus itu. Ndak ada yang bertahan. Karena jadinya bosan. Karena jadinya capek. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Yang ketiga, hasud, dengki. Nah, hati-hati dengan hasud dan dengki. Harus juga kita evaluasi lagi. Yang keempat, induknya lagi. Sombong. Kalau kita peduli dengan hati kita, maka sekurang-kurangnya satu dulu, pelan-pelan kita perbaiki. Kata Imam Al-Ghazali. Wa hama an amri dinihi. Wallahul muwaffiqu lis-shawab. Fa in qulta, kalau kamu bilang, kalau kamu bertanya kepada saya. Kalau kamu bertanya atau kamu berucap, kalau kamu bilang kepada saya, fa idza kana al-amru bi hadhil manzilati min afati hadhil khisal. Walazimat tahaffudhu minha fala budda min ma'rifati haqiqatiha wa haddiha fabayyin lana dzalika lina'rifa kaifa at-tariqu ila at-tahaffudhi anha. Oke, paragraf baru. Apabila kamu bilang ke saya, kalau misalkan 4 induk penyakit ini semenakutkan begini, paling mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan urusannya, maka kami perlu tahu bagaimana cara menghilangkan ini semua. Cara mengobati diri kita. Kalau memang mengkhawatirkan semuanya ini, sehingga ini semua yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Allah. Menangis kita sebetulnya kalau berpikir, ya Allah, bisa juga kah saya ini seumur-umur sampai pada kesempurnaan ibadah, ya Allah. Kalau dilihat-lihat semua penyakit hati ini ada semua rasanya. Ada semua rasanya. Tidak ada satupun yang luput. Kadang kita rasa, ya Allah, kayak apa kalah? Bisa juga kah? Jangankan pian yang pendengar, penceramah ini pun juga biasa ada sombongnya juga. Kita manusia. Kadang-kala muncul penyakit-penyakit hati. Oh, berarti saya pun juga perlu yang seperti ini. Makanya kalau saya ceramah, niat saya yang pertama kali diri saya dulu diperbaiki. Kalau ada yang terasa di antara pian, ya berarti sama tuh kita. Sama berarti. Rasanya. Ya Allah. Imam Al-Ghazali ini aja sempat di masanya beliau itu kan sejarahnya, kenapa beliau ini sampai dikenal sangat luas ilmu tasawufnya Imam Al-Ghazali ini berdasarkan hasil pengalaman rohani pribadi. Beliau saat berada di Damaskus, di Damaskus kah? Saya takut salah nama daerahnya. Saat beliau berada di Damaskus, beliau ini orang pintar. Meninggalnya pun usia 55 tahun. Masih muda. Pak Haji berapa Pak Haji? 70. 70, jauh sudah. Pak Haji Edward berapa kan? Imam Al-Ghazali 55 meninggal sudah. Pian Pak Jojo berapa? Oh, yang 44, parah sudah. Setahun lagi. Imam Al-Ghazali ini 450 Hijriyah lahir. Meninggalnya 505. Iya kan? Berarti
55 ya, bukan 40 ya. Bukan 45. 55. Jadi beliau ini pun sampai pada titik jenuhnya. Waktu beliau ini pintar orangnya. Orangnya sangat pintar, bahkan terkenal, lengkap. Sudah pintar luar biasa, terkenal pula. Sampai beliau itu menjadi rujukan khalifah atau pemimpin orang muslimin, pemimpin muslimin saat itu di abad ke-5. Nah, di abad ke-5. Pada tahun 488 berarti usia Sidin 38. Nah, ya kan 450 dengan 488. Itu lagi berada di puncak-puncak populernya beliau. Sampai presiden pun kalau apa-apa tanya Al-Ghazali. Diberi pangkat, diberi jabatan, disuruh mengajar di sekolah taraf internasional. Tapi pada saat itu beliau menghilang. Jawaban, orang lagi populer tiba-tiba menghilang tuh kayak apa kisahnya? Beliau mencari-cari kafilah orang berhaji, dari situlah beliau pergi. Dari situ beliau ikut lah. Orang pun loh, mana ini? Tahu-tahu malam tadi habis berkesahan, esoknya hilang. Coba, bagaimana coba? Akhirnya beliau pergi ke Damaskus. Rasanya Baghdad, Madrasah Nizamiyah Baghdad. Itu Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Itu merupakan itu sekolah taraf internasional. Oh, dimanapun orang pergi ke sana. Pokoknya kayak Al-Azhar lah sekarang. Al-Azhar atau kayak di Hadramaut, di Tarim. Pokoknya semua orang mau ke sana, semua orang mau ke sana. Dari mana-mana mau ke sana. Nizamiyah begitu juga. Beliau disuruh jadi pimpinan. Saat sedang puncak-puncaknya, kharaja min Baghdad mudhiran al-azma 'ala safar ila Makkah al-Mukarramah lil hajj wa huwa yusirru fi nafsihi safar ila Syam. Saat beliau pergi ke Makkah, saat tahun 488 beliau mencari kafilah untuk pergi berhaji. Orang tahu aja kalau pergi berhaji. Sekali beliau pun sembunyi-sembunyi pergi ke Damaskus. Akhirnya hilang dari peredaran. Dari situlah kemudian muncullah pengalaman rohaninya beliau. Sampai di Damaskus, orang lagi ribut di masjid Jami' Al-Umawi. Di Jami', masjid terbesar dan bersejarah. Ribut orang dalam sebuah kayak ini pengajian kayak ini, ribut. Apa yang diributkan? Membahas tentang bukunya Al-Ghazali. Duduk kayak Imam Al-Ghazali di situ. Nggak ada orang yang tahu. Sampai suatu saat duduk di situ, sampai suatu saat ketahuan juga pada akhirnya. Karena orang lagi berdiskusi tentang karyanya Al-Ghazali, kok orang ini tahu betul. Ini seluk-beluknya, tulisannya seperti apa, karakter tulisannya seperti apa, paragraf demi paragraf dia tahu. Anda siapa ya? Anda siapa? Aku Ghazali. Aku Muhammad Al-Ghazali. Baru di situ pula ketahuan. Setelah ketahuan pergi lagi beliau menyendiri. Jadi mencari pengasingan demi apa? Beliau sampai pada titik jenuhnya saat berada di Baghdad. Aku sudah mencapai tingkat popularitas, tetapi tidak ada kenyamanan batin. Tidak ada kenyamanan batin dari popularitas ini. Makanya beliau pergi ke Damaskus. Nah, apa yang mau disampaikan? Rasanya hambar kalau hidup ini tidak bisa kita mencapai kesempurnaan ibadah. Tidak bisa kita mencapai kesempurnaan ibadah, maka kembali tadi apa kata beliau tadi. Kalau misalkan setidaknya ada satu dari induk penyakit hati yang bisa ada upaya kita untuk membersihkannya. Syukur-syukur kalau bisa semuanya.
walazimat tahaffudhu biha. Fabayyin lana dzalika lina'rifa kaifa at-tariqu ila at-tahaffudhi anha. Kalau sedemikian mengkhawatirkannya ini penyakit hati, maka tolong jelaskan kepada kami apa sebetulnya hakikat dari penyakit hati yang tadi disebutkan 4 tadi, dan bagaimana cara kita menghindar. Fa'lam anna fi kulli wahidatin minha kalaman katsiran. Maka jawabannya, di setiap satu demi satu penyakit hati itu membutuhkan penjelasan yang panjang lebar. Waqad ashba'na al-qawla fihi fi kitabayya al-ihya'i wal asrar. Dan sudah aku tulis sampai kenyang, kata beliau. Ashba'na. Aku tulis sampai kenyang sudah di dalam 2 buku karyaku, Ihya Ulumuddin dan Asrar Muamalatid Din. Ada 2 ini. Ini kalau kita belajar, habis ini belajar Ihya kalau lah. Kalau belajar Ihya ngeri ya. 10 jilid ini aja mana sudah selesai apalagi Ihya mau diajarkan. Ini gin cukup sudah. Tapi kata beliau, wa nahnu nadhkuruha huna ma la budda min dzikrihi. Tetapi di sini saya akan memberikan ringkasan yang wajib untuk disebutkan. Wala yaqa'ul ghina anhu fa naqul wabillahi taufiq. Oke, sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita pertama apa itu tulul amal. Sebetulnya sudah kita bahas saat kita lewat kemarin itu sudah kita bahas. Tetapi ini versinya Imam Al-Ghazali, beliau memberikan lebih ringkas. Memberikan lebih ringkas apa itu penyakit hati yang disebutkan, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menghindar, agar tidak menjadi penyakit hati. Kalau bisa menghindar, maka tidak menjadi penyakit hati. Kalau tidak bisa menghindar, jadilah dia penyakit hati. Amal. Yang pertama, penyakit yang pertama yaitu berkeinginan hidup lama, berangan-angan. Fa inna aktsara ulama'ina rahimahumullahu ta'ala qalu, kebanyakan ulama kita menjelaskan arti angan-angan yang tercela itu, innahu iradatul hayati lil waqtil mutarakhi bil hukmi. Berangan-angan yang tercela itu adalah berkeinginan hidup yang lama secara pasti. Artinya, aku besok masih hidup. Itu sudah berangan-angan tercela. Jadi penyakit hati. Aku bulan depan ada kegiatan misalkan. Dalam hati bisa sampai ke sana. Dalam hatinya ini tidak menggantungkan kegiatan hidup kita sebulan ke depan itu dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau mau selamat dari angan-angan tercela, aku ada acara bulan depan. Kalau Allah izinkan. Kalau misal, sebetulnya itu aja sebetulnya. Jadi diluruskan lagi nih persendian kita nih. Kalau merencanakan sesuatu itu jangan besok aku ke rumahmu. Jangan. Ini namanya angan-angan tercela. Minggu depan ada acara. Bulan depan aku mau jalan. Tanpa diikat dengan insya Allah. Sebetulnya itu aja. Kalau tidak ada insya Allah, maka itu disebut angan-angan tercela. Nah, itu yang kadang kita tidak sadar. Tidak sadar kita kan. Kadang berencana aja. Nah, kenapa kok berencana semacam itu dianggap angan-angan tercela? Sebab kita menganggap hidup masih panjang lagi. Hidup masih panjang. Nah, itu yang kadang kita tidak sadar. Makanya disebut tercela. Itu yang menyebabkan penyakit hati. Tuh. Wa qisarul amal, lawannya wa qisarul amal tarkul hukmi fihi bi an tuqayyidahu bil istithna'i bi masyiatillahi wa ilmihi fid dzikri. Nah,
Lawannya artinya bagaimana caranya agar tidak menjadi angan-angan tercela? Jangan suka memastikan sesuatu. Pak Haji kena datanglah ke rumah lah Pak Haji lah, acara tahlilan. Ya, aku datang. Nah ini hati-hati penyakit hati. Pak Haji datanglah ke rumah lah, esoklah ada acara selamatan. Insya Allah. Nah ini bagus. Datang ke penjahit, tolong ini kira-kira bajunya ini kapan selesai ini? Insya Allah 5 hari. Selamat tuh. Insya Allah. Insya Allah. Artinya insya Allah itu apa? 5 hari kalau Allah berkehendak. Kan begitu. Artinya kita menggantungkan itu kepada Allah. Inilah yang kemudian tersebar cerita Nabi Sulaiman. Kan ada cerita, siapa yang tahu nama anak Nabi Sulaiman maka akan menjadi kaya seumur hidup. Siapa yang tahu nama anaknya Nabi Sulaiman maka akan kaya seumur hidup. Tidak tahu juga sih siapa namanya. Di balik cerita itu ternyata kata orang itu, Nabi Sulaiman diberi anak. Niat apa? Nabi Sulaiman ceritanya, itu cerita orang itu ya, menikah banyak. Niatnya aku mau punya anak, tapi tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya Allah beri dari sekian banyak istri itu satu anaknya cacat pulang. Tapi wallahu alam ini bujurkah ceritanya? Jadi kalau tahu nama anaknya Nabi Sulaiman yang cacat itu kaya tuh. Tapi jangan tanya Ustadz lah habis ini siapa namanya, kan tahu. Nggak tahu juga kita. Ustadz kayak apa mau kaya? Salat duha. Ustadz kayak apa mau kaya? Begawi. No, semua tahu nama anak Nabi Sulaiman. Itu aja sebetulnya. Jadi angan-angan tercela, bagaimana menghindarnya? Insya Allah. Sebut insya Allah. Atau satu lagi. Au bisyartis salahi fil iradah. Fa idzan in dzakartaha sini. Bi an tuqayyidahu bil istitsna'i bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi fid dzikri. Au bisyartis salahi fil iradah. Atau kalau memang tidak insya Allah kalimatnya, tapi lebih bagus insya Allah, maka jangan dipastikan, tetap tidak boleh memastikan, tetapi aku misal ya 1 minggu nanti mau jalan, kalau baik menurut Allah, maksudnya kalau baik menurut Allah bisa, itu enggak masalah. Kalau baik aku jalan, kalau enggak, begitu aja. Artinya tidak boleh kita memastikan itu tidak boleh, bukan akhlak orang Islam. Kenapa? Di dalam Al-Qur'an itu sering ada sudah disebut, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan sesekali jar Tuhan kamu berucap aku besok melakukan ini. Tidak boleh. Jangan sesekali, ada bahasa penegasan, kamu mengatakan aku lakukan itu besok. Jangan sama sekali. Illa kecuali ayyasha Allah, kalau Allah berkehendak. Artinya kalau mau tidak jadi angan-angan, kalau mau dia menjadi angan-angan yang baik, maka selalu sertakan insya Allah. Selalu sertakan insya Allah. Fa'idhan in dzakarta hayataka bi anni a'ishu ba'da nafasin thanin aw sa'atin thaniyatin aw yaumin thanin bil hukmi wal qat'i fa anta amil. Maka kesimpulannya, jika kamu menyebut hidupmu seakan-akan kamu pasti hidup setelah nafas yang kedua, atau waktu yang kedua, atau hari yang kedua dengan pasti, maka kamu disebut sedang berangan-angan tercela. Itu merusak hati. Wadzalika minka ma'siyah, itu disebut maksiat, maksiat hati namanya. Idh huwa hukmun 'alal ghaib, karena itu berkeputusan sesuatu yang gaib, tidak jelas, Tuhan aja yang tahu.
Fa in qayyadtahu bil masyiati wal ilmi minallahi fataqulu a'ishu insyaallahu taala. Nah, au in alimallahu anni a'ish faqad kharajta an hukmil amal. Coba, sederhana aja untuk menyelamatkan hati sebenarnya, sederhana. Tapi jika kamu mengaitkan dengan kehendaknya Allah atau pengetahuannya Allah, contohnya aku hidup insyaallah ta'ala, atau apabila Allah tahu aku akan hidup sesuai dengan apa yang Allah ketahui, aku hidup. Nah, maka kita sudah terlepas dari angan-angan tercela. Makanya kalau kita mau melakukan sebuah kebaikan, insya Allah aku mau ngaji, insya Allah nantilah jam-jam 2 aku ngaji. Kadang jadi. Aku mau ikut yasinan misalkan, aku mau ikut yasinan nanti hari Jumat jar ibu-ibu. Ndak jadi jua. Kenapa? Karena memang salah tadi caranya. Seharusnya insya Allah. Wa kadzalika in aradta hayataka lil waqti tsani qat'an. Begitu juga kalau kamu tadi merasa pasti hidup. Kalau ini enggak berkehendak, aku masih mau, aku mau hidup nanti, mau. Kalau tadi pasti hidup, aku pasti hidup besok, itu angan-angan buruk. Aku mau hidup besok, itu juga sama, mau. Nah, mau dan pasti. Nggak ada sudah ceritanya orang Islam tuh kadang insyaallah. Kadang juga orang. Nah ini juga kan. Ini kadang ini insyaallah-nya orang Indonesia nih. Di mana sudah? Di mana sudah ya? Aku sudah di jalan. Insyaallah 5 menit sampai. 2 jam dah sampai. 2 jam dah sampai. Ini mempermainkan insya Allah ini. Apalagi insya Allahnya orang Arab. La ilaha illallah. Insya Allah ya, insya Allah. Sehari 2 hari, insya Allah cair nanti. Ini saya mau nyampaikannya sekaligus curhat sedikit lah. Tahun kemarin saya bulan Ramadan juara NTQ internasional, juara 2 internasional di Arab Saudi. Tertulis mendapatkan 30.000 real Saudi. Berarti 130 juta. Tahu lah Pian. Ini sudah tahun berapa ini? Sudah setahun berlalu. Allah duitnya. Insya Allah. Ada pang cair sedikit-sedikit ada. Tapi apa jadinya? Insya Allah. Minggu depan kita beri lagi duitnya. Kita akan bayar ini secara berjenjang, tidak bisa langsung. Oke. Minggu depan ada. Lagi minggu depan. Minggu depannya lagi. Insya Allah ya. Insya Allah. Minggu depannya lagi. Parak setahun, udah terkirim. Sudah lebih setahun bahkan. Sudah lebih setahun bahkan. Coba. Insya Allahnya orang Arab tuh. Ditagih. Rasa menagih malas juga. Bapak kita nih, tidak ada muha mau menagih. Tapi mun hak, kalau hak saya cari. Itu hak saya. Memang kamu sudah janji saya dapat sekian, ya saya minta. Karena kamu janji. Itu mempermainkan insya Allah. Mempermainkan. Jadi jangan dijadikan sebagai alasan pulang. Jauh, harus insya Allah ya. Aku insya Allah, hai juga insya Allah. Ya Pak, jadi kamu malam ini ngopi? Insya Allah. Nggak ada datang malam ini. Kalau saya ndak, ya ndak, sudah jangan. Kasihan orang menunggui. Ndak usah. Selesaikah sebulan ini? Insya Allah ya. 2 bulan belum selesai. 4 bulan baru selesai. Insya Allah. Insya Allah ya, orang Indonesia itu gitu. La ilaha illallah. Itu salah pulang tuh. Serba salah jadinya. Tidak insya Allah salah. Dikira insya Allah itu boleh menunda. Enggak. Insya Allah itu sebuah kepastian.
sebuah kepastian, tidak boleh dilanggar maksudnya. Tidak boleh melanggar insya Allah itu. Tidak boleh melanggar insya Allah, terkecuali ada halangan, kemudian tabrakan kah, angin puting beliung kah misalkan, mana kita tahu. Itu baru insya Allah yang boleh ditunda. Jadi insya Allah itu bukan kemudian alasan kita untuk menawar-nawar, bukan, tidak begitu. Insya Allah ya. Kalau enggak ya sudah. Wa in qayyatta iradataka bi syartis salah kharajta an hukmil amal. Tadi kalau berkehendak saja untuk hidup besok, apalagi sebulan ada acara misalkan, berkehendak, maka itu termasuk angan-angan yang tercela. Tetapi kalau kamu gantungkan dengan insya Allah, atau kamu gantungkan dengan kalau baik, maksudnya baik menurut Allah, maka kita tidak sedang berangan-angan yang buruk. Wa wasifta biqasril amali min haitsu taraktal hukma fi fa 'alaika bitarkil hukmi fi dzikril baqa'i wa iradatihi. Maka ringkasnya, jangan kita membuat sebuah ungkapan seakan-akan pasti sudah hidup besok, hidup setelah nafas yang kedua, ketiga, keempat. Tidak ada ceritanya kita bisa hidup. Nafas yang kedua pun setelah kita menghembuskan, mau kita tarik, siapa punya jaminan? Kalau kita masih ada dalam hati itu, aku masih hidup saat menarik nafas, aku masih hidup, nah itu namanya sudah angan-angan tercela, ada sudah penyakit hatinya. Apalagi berpikir seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Fa'alaika, maka wajib bagimu meninggalkan kepastian fi dzikril baqa'i wa iradatihi. Di saat kamu ingin melakukan sesuatu atau berkeinginan melakukan sesuatu, atau berkeinginan melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini dulu. Jam berapa Isya kita? 4 menit lagi sebelum ditutup. Biar kita paskan Isya. Sebelum ditutup, kita kira untuk di sini aja. Sampai di sini aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Intinya ini pelajaran malam hari ini, agar kita bisa lepas dari penyakit hati yang pertama, yaitu merasa hidup lama. Kaitkan segala sesuatu dengan kehendak Allah, atau kaitkan segala sesuatu dengan kebaikan menurut Allah. Aku datang kalau menurut Allah baik. Kalau baik aku datang, begitu maksudnya. Kalau baik aku datang, maksudnya baik menurut Allah. Jadi dikaitkan semua itu dengan kebaikan ataupun dengan kehendak Allah, maka insya Allah kita sudah terhindar dari induk penyakit yang pertama, yaitu merasa hidup lama. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tafadhol. Dia ada. Bagus. Alhamdulillah. Tapi mau dia ada nih, jangan pula diserang saat makan nanti. Di dalam materi kah, di luar materi sampaikan aja. Masih bulan Muharram nih. Silakan Pak Farudin. Kalau kita datang ke majelis, niatnya mau ke majelis. Tapi terlambat dapat pahala juga Pak Ustaz. Dapat. Tapi dapat pahalanya enggak bisa dapat 100%. Iya dong. Yang datang mulai dari sebelum maghrib, yang datang di pertengahan majelis, masa mau disamakan? Enggak bisa. Tidak ada diskon 70%, enggak ada.
Nggak ada. Semua dinilai dengan ketulusan niat kita. Yang jelas, semua yang datang ke majelis disebut Nabi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ada di dalam majelis, orang-orangnya ini adalah orang-orang yang tidak celaka kalau kita duduk berdampingan dengan mereka. Itu sifatnya orang majelis. Orang-orang yang duduk di majelis adalah orang-orang yang tidak celaka kalau kita duduk berdampingan dengan mereka. Saling menguntungkan, meskipun niat datang ke majelis itu tidak baik. Disitulah kebesaran Allah, kemurahan Allah yang Allah berikan kepada mereka yang sudah mau datang ke dalam majelis. Jadi pernah kalau misal Imam Haddad rasanya itu, ada orang datang ke majelis beliau, niatnya mau ketemu fulan. Ketemu, anggaplah, sebutlah mudahnya Pak Haji, mau ketemu Pak Haji. Pak Haji ini biasanya ikut majelis. Jadi ikut di majelis. Padahal niatnya apa? Niatnya untuk ketemu Pak Haji, bukan mau mendengari penceramah. Apakah dapat pahala juga? Dapat pahala juga. Malaikat waktu ditanya oleh Allah, apa yang diperbuat oleh umatku, hamba-hambaku saat mereka berkumpul tadi? Mereka berzikir kepadamu, mengingat nabimu, belajar syariatmu. Tapi ya Allah, ada di antara mereka ini yang datang bukan untuk bermajelis, cuma datang aja duduk di situ. Ada yang mau nagih hutang kah barangkali? Ada yang lagi apakah macam-macam. Jadi jar Allah, humul qaumu la yashqa bihim jalisu. Orang-orang majelis itu sifatnya tidak celaka orang-orang yang duduk berdampingan dengan mereka. Semuanya menguntungkan, meskipun niatnya tidak bagus, untung juga karena duduk dengan orang majelis. Tapi masalah pahala ya banyak yang dari awal dong. Mana bisanya? Karena berlomba-lomba datang sudah mulai tarhim. Tarhim sudah di masjid, para kanu sudah baru datang. Silahkan, adakah lagi pertanyaan? Sepi pertanyaan. Nah, memang kalau tasawuf ini tidak banyak pertanyaan, banyaknya perenungan, banyak merenung aja. Ibu-ibu adakah mau ditanyakan? Silakan Bu, silakan. Melenceng. Ini Papa. Mandikan jenazah, nggih. Kita yang mandikan. Masalah memandikan mayat, membersihkan daerah sensitifnya. Kalau datang dari mana, dari lojanan itu tidak masalah. Yang penting dimandikan sekarang. Yang jadi pertanyaan, memandikan jenazah, memegang daerah sensitif. Boleh memegang daerah sensitif, yang perlu diperhatikan, yang perlu diperhatikan saat kita memandikan jenazah, apalagi memegang barang-barang yang sensitif, daerah-daerah yang sensitif itu, pakai alas. Kalau tidak ada mahramnya, ini tidak ada mahramnya, ini orang tidak tahu ini. Oke, kita yang mandikan. Karena memandikan mayat harus merata airnya ke seluruh tubuh. Kalau tidak, maka kita yang hidup yang kena dosanya. Maka bagaimana? Ya kita tidak ada kerabat yang dekat di situ. Oke, tidak ada kerabatnya, tidak tahu juga siapa kerabatnya. Kita yang mandikan, kita yang bertugas meratakan air ke seluruh tubuh. Termasuk daerah-daerah yang sensitif. Perutnya dipencet. Betul. Kenapa ditegur kita?
Loh, itu rukun kematian perlu pelatihan dengan Ustadz Fauzi. Karena betul, pian betul sudah. Jadi kita tetap berkeras, tetap dikeluarkan. Bagus. Bagus. Biar gitu aja bahasanya. Itu lebih ringkas. Ya. Sudah dibersihkan baru ditutup kapas. Ya. Wah, betul itu sangat betul. Karena jadi jenazah itu dikeluarkan isi perutnya. Maksudnya bukan ususnya dikeluarkan, enggak, tahinya dikeluarkan, dipencet, bahkan disuruh caranya itu ditekan kuat-kuat biar kosong. Kenapa? Habis ini mau disolatkan, habis ini mau dikafani, habis dikafani mau disolatkan. Ini logikanya. Habis ini mau dikafani, habis dikafani mau disolatkan. Tidak boleh menyolatkan jenazah kalau ada najisnya di dalam. Kalau ada najis yang keluar, kalau di dalam aja tidak masalah. Kalau ini keluar dia. Nah, sedangkan kita tidak tahu dia keluar atau tidak. Kita tidak tahu, makanya dikosongkan agar yakin bahwa itu bersih saat disolatkan. Akhirnya sah. Karena kalau keluar itu baru disolatkan, tidak sah, tidak bisa. Nah makanya betul sudah pian tuh, aneh malah kalau tidak dikeluarkan. Itu perlu pelatihan. Suruh datang ke rumah Ustadz Fauzi, sini kita ceritaan. Kalau perlu praktek, siapa yang mati duluan ini? Ayo kita praktek langsung. Nah itu mayat itu yang daerah sensitif. Ya sensitif juga harus dibersihkan. Setidaknya di atas kain, digosok-gosok di atas kain. Atau pakai sarung tangan boleh. Atau di atas sarungnya itu digosok-gosok boleh, tidak masalah. Yang penting merata. Kewajiban ini kepada siapa? Kepada yang hidup. Kalau tidak merata itu air, yang berdosa bukan yang mati, tetapi yang hidup. Karena yang hidup ini yang masih ada tanggungan. Kalau yang mati mana ada tanggungan lagi? Tidak ada tanggungan pahala, tanggungan dosa. Kalau mati sudah. Yang hidup ini kemudian maka dibersihkan, ada cara-caranya, telaten. Saya dulu diajari mandikan jenazah tuh sampai ke giginya tuh digosok dengan kain. Giginya digosok dengan kain. Telinganya dibersihkan, semua dibersihkan. Nah, satu lagi. Saat memandikan jenazah itu jangan dibuka aurat. Jangan dibuka aurat. Ini dibukanya. Buka aja auratnya. Oh my kasihannya telanjang orang. Perlakukan jenazah sama seperti orang hidup. Jadi dia itu manusia. Saat meninggal itu ditutup. Tidak boleh buka, tidak boleh. Jadi membersihkannya bagaimana? Dari bawah kain. Saya diajari begitu. Dari bawah kain. Gosok semua. Jadi bukan dibuka. Pernah saya ketemu, ya Allah, dibukanya. Kasihan almarhum. Maka terlihat pulannya. Aduh sihannya ay. Baru pulang dikeruknya kumisnya, janggut. La ilaha illallah, Bu. Jangan, makruh. Biar aja begitu. Nanti tidak rapi, bukan urusan rapi. Itu yang begitu dia menghadap kepada Allah jauh lebih baik daripada dikerik-kerik. Ini berhadapan dengan Tuhan, bukan berhadapan dengan gubernur. Harus berkerik-kerik. Itu kadang juga tuh orang kayak itu tuh. Silakan. Yang pakai gigi palsu, orang meninggal palsu dicabut kata enggak usah. Kalau bisa dicabut. Mending bisa dicabut, giginya ini keras, enggak bisa. Membukanya enggak bisa. Keras orang jangankan tangan begini aja melipat begini aja sulit. Jenazah itu kan melipat begini aja sulit, kecuali kita pakai air panas,
digosok-gosok pelan-pelan begini, baru dia Ini enggak bisa ini. Kalau misalkan bisa dibuka, diambil. Kalau enggak bisa, enggak usah. Biarkan aja di dalam. Yang masalah kalau cincinnya pemandi jenazah masuk ke dalam mulutnya situ. Aduh. Itu menurut mazhab Syafi'i, walaupun sudah dikubur, harus diambil lagi. Itu keras tuh mazhab Syafi'i. Kecuali orangnya, biar aja dah cincinku, biar aja di bawah situ. Salah sendiri pakai cincin mandikan jenazah. Nah, jadi memandikan jenazah harus rata air ke seluruh tubuhnya. Area sensitif pegangnya di atas kain atau pokoknya di atas kain kan maknanya umum itu. Entah pakai sarung tangan, entah dari kain kain batik tuh biasa dipakai. Ya, kain panjang tuh itu dipakai. Dah. Adapun itu wajib itu dikeluarkan. Harus dikeluarkan karena tadi logikanya. Ini habis ini mau dikafani, habis dikafani mau disolat. Tidak bisa disolatkan kalau masih ada najisnya. Jadi dibersihkan dulu, bersihkan. Harus itu kuat itu harus harus dipijit. Harus perutnya tuh, baru tuh keluar. Wah, tuh kecelakaan. Waduh, kecelakaan tuh ngeri lagi tuh. Nggak hidup, Bu. Malam-malam lagi. Iya, masawan orang sendirian. Jadi kalau misalkan tidak berhenti, maka tidak masalah. Yang penting kita harus upayakan itu berhenti dulu. Makanya yang paling bagus, pemandi jenazah ini sudah siap juga untuk mensolatkan. Jadi sudah selesai, mumpung darah belum keluar, tutup memang sudah dulu, solatkan. Yang penting bersih, tidak ada najis-najis, sudah selesai, sholatkan langsung. Nah, kalau sudah satu orang sudah menyolatkan, sudah aman sudah. Karena ini kasus kecelakaan ini banyak. Kasus kecelakaan ini yang banyak, entah nanahnya keluar, apalagi orang kalau sakit, ada sakit-sakit tertentu itu nanahnya keluar, itu tidak berhenti tuh. Maka bagaimana caranya mau disolatkan ini? Selesaikan mandi, siapkan diri, tutup itu jenazah, salatkan duluan. Yang penting sudah disolatkan, aman sudah itu. Entah mau kena lagi habis itu, enggak apa, bawa sudah, suruh orang itu hanya simbolis saja itu. Yang penting sudah disolatkan tadi. Kalau sedang dimandi langsung disolati? Enggak bisa. Kecuali sudah rata semua. Dari ujung kepala bisa, boleh. Karena keluar terus darahnya kan? Iya, bisa jadi. Bisa. Sudah, silakan Pak. Jadi urusan jenazah nggak malam ini. Selalu kifayah. Silakan. Enggak, bukan tidak boleh menyentuh aurat, Pak. Aurat orang itu tidak boleh disentuh. Sebagaimana dilarang melihatnya, dilarang menyentuhnya. Ini sudah meninggal. Orang meninggal diperlakukan seperti orang hidup. Nah, seperti itu. Jadi hukum fikihnya, auratnya orang dilarang untuk melihat, sama seperti dilarang melihat, dilarang menyentuh juga sama. Jadi tidak boleh disentuh. Makanya pakai sarung tangan. Atau mandikannya dari atas kain. Jangan langsung kucuk-kucuk. Bahaya. Kalau yang paling bagus memandikan siapa? Kerabatnya, anaknya, suaminya. Kalau ada istri, istrinya.
Itu paling bagus tuh. Nah, kalau istri kan biasa aja masuk kayak aku hidupnya hidupku bukan ku japai lagi nih. Bukan ku japai lagi sudah ini ya. Kalau istri enggak masalah. Nah, kalau kita yang orang lain ini maka berlaku hukum apabila melihatnya dilarang, menyentuhnya pun dilarang. Maka jangan sampai menyentuh. Bagaimana caranya? Pakai sarung. Dah. Dayen. Kalau pakai gigi emas tuh dipacul atau biar aja. Nah itu dia, kalau bisa dipacul. Nah kalau gigi emas rasanya enggak Pak Haji. Kalau karena gigi itu halal aja, gigi emas. Ya. Jadi halal enggak perlu dianu. Jangan kemudian laki-laki pun pakai gigi emas enggak masalah. Jadi halal saja itu, maka enggak masalah. Biar aja dikubur dengan gigi-giginya. Dibongkar orang. Pon? Enggak masalah. Laki-laki pakai gigi emas enggak masalah. Jadi halal aja, sama seperti giginya yang lain. Giginya harus yang lain dicabut juga? Enggak perlu. Enggak masalah. Jadi biarkan aja. Sudah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.